jasad saya, terbuka mata saya memandang ke bawah arasmu. Di sana nampak dengan jelas tertulis di kaki arasmu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Taulah saya bahwa Muhammad ini orang yang paling dekat dengan engkau ya Allah. Sampai namanya bergandengan dengan namamu di kaki arasmu. Yang kedua, ketika saya hendak menyentuh Hawa, kau juga yang mengatakan jangan kau bayar maharnya sebelum kau bersolawat kepada beliau. Saudara hadirin yang saya hormati, Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah. Kemudian dipertemukan kembali dengan Siti Hawa setelah sekian lama berpisah. Pertemuan itu terjadi di satu dataran luas, di satu padang yang luas, yang sampai sekarang dinamakan dengan Padang Arafat. Tempat para ibadah haji melakukan wukuf, yaitu puncak pelaksanaan ibadah haji. Dan pertemuan itu sendiri terjadi di atas sebuah bukit kecil yang diabadikan dengan nama Jabal Rahmah di kawasan Arafat itu. Di atas Jabal Rahmah itu ada satu monumen kecil untuk mengabadikan pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Lalu tinggallah keduanya di permukaan bumi ini. Oleh Allah diberikan karunia keturunan yang banyak. Dan tiap kali lahir kembar. Kembarnya laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Dari sinilah berkembang biak manusia. Di mana di zaman Nabi Adam perkawinannya silang. Karena tentu tidak ada manusia lain. Perkawinan silang itu artinya, kalau si A dan B, A ini laki, B perempuan, kemudian lahir kembar kedua antara C dengan D, maka begitulah yang A dikawinkan dengan D, yang C dikawinkan dengan B. Perkawinan silang. Tidak boleh perkawinan yang kembar sama waktu dilahirkan. Nah, di antara putra-putra Nabi Adam yang kemudian juga membuat sejarah, yaitu Habil dan Qabil. Habil, saudara kembarnya namanya Labuda, perempuan. Qabil, saudara perempuannya Iklima. Menurut hukum perkawinan waktu itu harus silang. Habil harus kawin dengan Iklima dan Qabil harus kawin dengan Labuda. Tapi Qabil protes. Dia kepengen kawin dengan saudara kembarnya sendiri. Dalam arti yang sama-sama dilahirkan dengan dia, yaitu Iklima. Kenapa? Karena kebetulan rupa Iklima ini lebih cantik daripada Labuda. Protes kepada ayahandanya Nabi Adam. Abah, saya tidak terima, saya harus kawin dengan Iklima. Tidak Qabil, kamu harus kawin dengan Labuda. Enggak mau. Kenapa dengan Labuda? Kurang kece. Bertengkar, Nabi Adam tidak berhasil menyelesaikan. Lalu diserahkan saja kepada Allah. Kata Allah begini saja, bikin korban. Kamu berdua, Habil, Qabil. Siapa yang korbannya aku terima, dia boleh kawin sama Iklima. Ternyata korban yang diterima adalah korbannya Habil. Jadilah Habil kawin dengan Iklima. Tapi Qabil tidak puas. Dendam kesumatnya timbul, iblis ngilikin. Kresek. Akhirnya dibunuh saudaranya Habil ini. Inilah sejarah pembunuhan pertama dalam kehidupan manusia. Qabil membunuh Habil. Habis dibunuh bingung. Bagaimana naruhnya ini mayat? Allah lalu memberikan petunjuk. Dalam Al-Ma'idah ayat 31 itu dijelaskan. Ada burung gagak berantem sama burung. Yang satu mati. Nah, oleh yang masih hidup, tanah ini dicakar-cakar sama kakinya dan sama paruhnya. Sehingga berbentuk lubang. Bangkai saudaranya itu dimasukin ke lubang itu lalu diuruk lagi pakai tanah. Oleh cakar kakinya dan paruhnya itu. Sehingga Qabil, cara ini bisa. Itulah sejarah penguburan pertama dalam perkembangan manusia. Oleh karena itu, Nabi memberikan penjelasan
man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa fi riwayatin wa ajru man tabi'aha. Siapa orang yang melakukan satu kebajikan, dia akan mendapat pahala dan pahala dari orang-orang yang mengikuti kebaikannya. Misalnya saudara membentuk pengajian, ramai pengajian saudara, 1000 orang yang datang ngaji, 1000 orang saudara dapat pahala. Sponsor kebaikan. Sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ismuha wa ismu man amila biha, ay wa ismu man tabi'aha. Siapa yang memulai suatu kejahatan, dia akan mendapat dosa dan dosa dari orang-orang yang melakukan atau mengikuti kejahatannya. Umpamanya saudara mengadakan pesta, lalu dalam pesta itu terjadi segala macam maksiat, maka seluruh maksiat yang terjadi malam itu di tempat itu, saudara ikut dapat dosanya. Kenapa? Sponsor. Tiap kali ada pembunuhan, Qabil dapat andil dosa. Kenapa? Sponsor. Tapi kalau 2 orang muslim, ini masalahnya Habil nggak ngelawan kan, dibunuh. Tapi kalau 2 orang muslim berkelahi, kata Nabi apa? Apabila 2 orang muslim saling berbunuh-bunuhan, maka al-qatil wal maqtul finnar. Baik yang membunuh ataupun yang dibunuh, dua-duanya neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang ngebunuh masuk neraka pantas, tapi ini yang dibunuh kenapa neraka juga? Soalnya sama-sama niat, cuman keduluan aja. Itu kan masalahnya. Andai kata dia nggak terbunuh, dia yang akan membunuh. Niat itu sudah ada. Nah kalau Habil ini dia tidak punya niat membunuh, dia memang dibunuh oleh Qabil. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu dari situlah berkembang biak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Sehingga dengan demikian bisa kita katakan sebagai satu konklusi. Pertama, bahwa manusia adalah makhluk Allah yang menempati kedudukan tertinggi. Dan berasal dari Nabi Adam sebagai manusia pertama. Dengan malaikat sekalipun, manusia sebenarnya lebih tinggi. Kapan? Kalau dia tetap benar-benar sebagai hamba Allah. Yang membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Dan ketinggian manusia itu tidak ditentukan oleh bahan-bahan dari mana manusia diciptakan. Tapi ditentukan oleh adanya roh yang ditiupkan ke dalam jasadnya dan kemampuan yang ditimbulkan oleh nilai-nilai rohaniah tadi. Kalau secara biologis kita ini semua bahannya sama. Dari saripati mak tanah yang menghasilkan buah yang dimakan oleh mak bapak kita, membentuk hormon, menghasilkan sperma, terjadi kerjasama yang baik antara ibu dan bapak, sehingga kemudian melahirkan kita ke alam dunia ini. Secara biologis bahan kita sama. Dan tidak itu yang menentukan ketinggian manusia. Walaupun keturunan juga mempengaruhi. Sebab sekarang ada istilah ramai orang bicara bayi tabung. Dan majelis ulama sudah memberikan fatwa kalau spermanya itu berasal dari sang bapak, tidak jadi masalah. Tapi kalau dari orang lain, haram. Yang lebih celaka lagi di negara maju, tidak lewat proses alam rahim. Jadi dalam satu tabung yang diberikan suhu yang mirip dalam kandungan, di situ dipertemukan antara sperma, air mani laki-laki, dengan ovum, air mani perempuan. Diberikan suhu yang mirip dalam kandungan, dan itu diharapkan bisa menghasilkan manusia lewat tabung kaca itu. Saya tidak sanggup bayangkan kalau sekarang orang tanya usul asal-usul kita, kan kita masih enak jawab. Kamu anak siapa? Oh, bapak saya Fulan, ibu saya Fulana. Oh, kenal saya. Tapi manusia yang akan datang kalau proyek ini berhasil, bapakmu